Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak milik Tuhan, kali ini ibadah kita lakukan sudah dalam masa Raya Paskah yang kedua. Dan karena itu marilah kita kembali meneliti bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang sesungguhnya secara pribadi. Dan oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah kami kali ini, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita pujikan Kidung Jemaat 458 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Dari pagi sampai saat ini, pandangan Bapa tidak pernah lepas dari kami. Sehingga kami semua selalu mendapat karunia Bapa, baik berkat-berkat yang dapat kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan. Segala macam bentuk kasih sayang dari keluarga kami masing-masing, dari handai taulan kami, semua adalah wujud kasih karunia Bapa kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin meneduhkan diri sejenak dari segala kesibukan yang biasa kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, Engkau mengosongkan hati kami, biarlah hanya kehendak-Mu yang kami dengar dan kami simpan. Sebab tanpa kehendak-Mu, ya Bapa, hidup kami tentu tanpa makna. Kuatkanlah kami Tuhan, ajarlah kami untuk dengan sungguh-sungguh menerima firman dan kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama penebus kami Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus 8, ayat 27
sampai 30. Bacaan ini saya ambil dari leksionari Gereja Kristen Jawa Wetan untuk bacaan hari Sabtu. Markus 8 ayat 27 sampai 30 yang demikian bunyinya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak, firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak, Ibu, dan saudara pernah mendengar istilah polling. Polling itu dari bahasa Inggris yang artinya suatu cara untuk mengetahui tingkat kepopuleran orang tertentu. Banyak golongan orang yang bisa dipolling, umpamanya bintang film, tokoh masyarakat, para pemimpin negara, dan lain-lain. Biasanya kalau menjelang pemilu, lembaga-lembaga polling semacam ini mendadak laris manis. Dan seringkali polling ini diganti dengan istilah survei. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, polling memang dapat menjadikan seseorang lebih diketahui oleh banyak orang. Bagaimana sepak terjangnya di bidang politik, ekonomi, kesenian, dan lain-lain. Namun demikian, suatu polling belum tentu bisa menggambarkan kepribadian orang yang sebenarnya atau jati diri seseorang yang sesungguhnya. Mengapa? Sebab polling ini biasanya hanya berhubungan dengan hal-hal yang lahiriah saja, yang kasat mata. Malah tidak jarang terjadi ada orang yang mendadak populer hanya karena kelihayan dari orang yang menawarkan. Kalau kita lihat menjelang pemilu, biasanya ada saja orang-orang yang tadinya tidak terkenal, tiba-tiba menjadi terkenal karena lembaga polling ini. Saya juga pernah mendengar kabar tentang diva pop terkenal Michael Jackson, almarhum. Akan tetapi saya sama sekali tidak pernah mengetahui hal-hal yang terkait dengan kepribadiannya yang sebenarnya. Apakah dia rajin beribadah? Apakah dia rajin berdoa? Apakah dia rajin mengucap syukur kalau konsernya berhasil? Apakah ia suka memberi atau dermawan atau meleki? Saya juga tidak pernah tahu.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak milik Tuhan, dalam kesaksian Injil Markus 8 ayat 27-30, seolah-olah Yesus Kristus juga mengadakan polling guna mengukur tingkat kepopulerannya. Dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Mengapa? Sebab menurut anggapan banyak orang, Yesus Kristus disamakan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang mengatakan Elia, Yohanes Pembaptis, dan nabi-nabi perjanjian lama. Untuk manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu, tentu bangga sekali kalau disamakan dengan tokoh-tokoh terkenal tersebut. Hanya saja itu semua baru kata orang. Yang namanya kata orang itu belum dapat dipakai sebagai patokan untuk memahami kepribadian orang yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Yesus Kristus tidak puas akan anggapan orang banyak tentang dirinya. Mengapa demikian? Karena semua karya-karya agung yang dilakukan oleh Yesus Kristus ternyata sama sekali belum dapat membuka hati orang banyak tadi. Bahwa karya-karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah sebenarnya karya Tuhan Allah sendiri. Di antara banyak orang itu belum ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dianggap orang biasa, tukang sihir. Tak seorang pun menyadari bahwa apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah tindakan Tuhan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari pokok ini barangkali kita bisa introspeksi diri. Apakah kita juga benar-benar menyadari bahwa dalam setiap pengalaman hidup sehari-hari, apapun warna pengalaman itu, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Apakah kita menyadari di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata iman, kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Bapa kita menghendaki bercakap-cakap dengan kita tidak hanya melalui pembacaan kitab suci. Tidak hanya melalui pembacaan kitab suci, namun juga melalui pengalaman hidup sehari-hari. Ini merupakan hal penting, saudara, karena hal ini terkait erat dengan dasar dan kelangsungan iman atau keyakinan Kristen. Oleh karena itulah, Yesus Kristus berkenan menguji para muridnya dan bertanya secara pribadi, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Saudara, Tuhan berkenan menguji muridnya secara pribadi, "Tetapi kata kamu, siapakah aku ini?" Mendengar pertanyaan itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak milik Tuhan, tentunya para murid benar-benar terkejut.
Dan Petrus yang mewakili teman-temannya menjawab, "Engkau adalah Mesias." Injil Markus, Injil Lukas memakai istilah yang agak berbeda, tapi intinya sama. Engkau adalah Mesias. Dengan jawaban ini, Petrus tidak peduli apa saja anggapan orang banyak tentang Yesus Kristus ini. Sebab bagi Petrus pribadi, Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak milik Tuhan, Petrus tidak pernah belajar teologi untuk dapat mengenal secara pribadi siapa sesungguhnya sang guru itu. Murid Tuhan itu tidak ada yang sekolah teologi, kecuali Paulus. Oleh karena itu tidak perlu heran kalau tidak semua teolog bisa kenal dengan Yesus secara pribadi. Tidak usah heran. Bahkan beresetnya teolog itu Bapak Ibu sekalian ya, ateis. Banyak teolog yang menjadi ateis. Karl Marx misalnya. Dia seorang teolog. Saudara, walaupun orang-orang tersebut pengetahuannya tentang Yesus Kristus sudah banyak sekali. Tentu saja ada orang-orang yang pengetahuannya tentang Yesus Kristus cukup memadai, tapi belum tentu kalau orang tersebut adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikian pula ada saja orang-orang yang mampu berbicara banyak tentang kejujuran. Kalau disuruh ceramah tentang kejujuran berjam-jam bisa. Cuma pertanyaannya, apakah orang itu benar-benar orang yang jujur? Belum tentu. Jemaat milik Tuhan, bacaan ini menegaskan kepada kita bahwa perkenalan dengan Yesus Kristus itu haruslah perkenalan yang bersifat pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pada waktu Pilatus bertanya kepada Yesus Kristus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Yesus Kristus menjawab, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Yohanes 18 ayat 32 sampai 34. Memang Yesus Kristus juga dapat menggunakan orang lain sebagai perantara seseorang untuk menghadap kepadanya. Namun pengakuan bahwa Yesus Kristus itu juru selamatnya adalah pengakuan pribadi dan bukan kata orang lain. Sejatinya Bapak Ibu, kekristenan itu tidak terletak pada pengetahuan tentang Yesus Kristus, tetapi pada kenal dengan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya tidak terlalu paham tentang teologi, tidak usah khawatir. Menjadi anggota majelis tidak terlalu paham dengan Alkitab, tidak usah khawatir. Perkenalan dengan Tuhan Yesus melebihi pengetahuan tentang Yesus Kristus.
sanes manggen wonten ing kawruh bab Gusti Yesus. Katanya orang Jawa, nanging wanuh kalian Gusti Yesus. Sanes kawruh nanging wanuh. Oleh karena itulah Bapak Ibu, anak-anak milik Tuhan, pertanyaan Yesus Kristus kepada Petrus ini juga ditujukan kepada kita semua. Juga pada petang hari ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawabnya ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin. Kita sebentar masuk dalam saat teduh. Dan anak-anak milik Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan sambil mempersembahkan persembahan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, pada ujung kebaktian kami kali ini, kami ingin mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerimanya, dan Bapa berkenan menyucikannya, agar kami diperbolehkan, diperkenankan untuk memuliakan nama Tuhan melalui apapun yang mampu kami lakukan dan mampu kami persembahkan. Bapa di surga, berkatilah keluarga kami masing-masing. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang lain, baik yang tinggal bersama-sama dengan kami, maupun yang berada di luar rumah tangga ini. Kiranya Bapa juga menyertai mereka, memberkati mereka, sebagaimana Bapa memberkati kami di tempat ini. Dan pada saatnya Tuhan, kami ingin agar Engkau sendiri yang selalu menerangi hati kami, agar kami selalu bisa berjalan menurut kehendak-Mu. Biarlah kehidupan kami
menjadi semakin dapat menerangi lingkungan kami di mana kami tinggal, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat 329 bait yang pertama, tinggal sertaku, hari telah senja. Kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Amin. Demikian Bapak Ibu, anak-anak milik Tuhan, kebaktian kita petang hari ini. Sekali lagi kiranya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita sehingga kita semakin akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih.